Yang kedua, penghormatan salib. Untuk memusatkan perhatian kita pada salib sebagai sumber kebahagiaan. Yang ketiga, komunion. Untuk memberikan kesempatan memenuhi kuasa. Untuk itu, marilah kita berdiri menghadap pintu utama. Sang Karyawan Kristus Putra telah melangsungkan misteri Paskah dengan menumpahkan darah dan mengalahkan maut dan mengantar Tuhan kami Yesus Kristus Putra yang hidup dan berkuasa di dan sepanjang segala sebab apa yang tidak diceritakan pada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka paham. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Ini ternyata dari apa yang telah diderita. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah. Taat bagi kita, ia taat sampai mati, bahkan sampai mati salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahkan nama di atas segala nama.
peristiwa salib ini adalah sebuah peristiwa di mana Allah mengasihi kita dalam ketotalannya. Dia merendahkan diri menjadi manusia. Maka Bapak Ibu Saudara dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan salib Allah menjadi manusia dalam Yesus. Kita banyak merenungkan bagaimana dia menghambakan dirinya, kemudian menjadi pelayan, membasuh kaki para muridnya. Dan itu hanya dilakukan oleh seorang hamba. Manusia menjadi hamba. Bapak Ibu Saudara dan Saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga salib itu bukan menjadi lambang penghinaan bagi kita orang-orang yang percaya, melainkan menjadi lambang kemenangan bagi kita. Paus kita yang sekarang, Paus Fransiskus, telah memartirkan 21 martir yang bukan dari imam Katolik, bukan dari orang-orang Katolik, melainkan dari Ortodok Koptik. Dia yang telah menyerahkan tergantung pada kayu salib, telah menghidupkan sekian banyak orang. Maka mereka percaya pula bahwa mereka hidup karena salib. Maka mereka rela dan siap untuk dipenggal kepalanya, lehernya demi Kristus itu. Inilah keajaiban dari salib yang menghidupkan, menumbuhkan keberanian pada kebenaran, sehingga mereka tidak pernah lari dari penderitaan. Keajaiban dunia itu, yang pertama dia bilang bahwa saya hidup. Yang kedua, saya bernapas. Yang ketiga, saya boleh menggapai dan menjamah. Saya boleh mencintai dan mengasihi. Ternyata Bapak Ibu Saudara dan Saudariku yang terkasih, kita seringkali melihat dan mencari sampai menemukan keajaiban dunia itu keluar dari diri kita, bahkan jauh dari negara-negara lain. Padahal kita lupa bahwa keajaiban itu ada pada diri kita masing-masing. Bahwa kita hidup, kita boleh bernapas, kita boleh menjamah, kita boleh mengasihi, kita boleh mencintai lewat kehidupan kita. Maka apabila itu mampu kita laksanakan dan kita wujudkan, inilah keajaiban dari salib itu. Dan kita syukuri anugerah ternyata itu muncul dari diri kita sendiri.
pada bagian 413. Yeah.
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.